Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maulida. Saya dari kelas 1D. Di sini akan memaparkan seorang filsuf kontemporer dan penulis asal Perancis yang berasal dari Paris, Perancis. Jean-Paul Sartre, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sartre, lahir di Paris, Perancis pada tanggal 21 Juni 1905 dan wafat di Paris pada tanggal 15 April 1980 pada usianya ke-74 tahun. Ia merupakan anak dari pasangan Anne-Marie dan juga Jean-Baptiste. Sejak kecil, ibunya memiliki peran penting terhadap Sartre karena ia telah ditinggal lama oleh ayahnya. Sartre sejak kecil sangat menyukai perpustakaan kakeknya karena kakeknya yang telah berperan penting dalam ilmu pengetahuan yang ia dapatkan. Karena kakeknya juga yang telah mengajarkannya ia baca dan tulis. Saat mulai dewasa, sejak Perang Dunia Kedua, ia mulai hidup menjadi seorang penulis. Ia banyak meninggalkan karya, di antaranya yang berjudul Being and Nothingness, yang berarti ada dan ketiadaan. Karya ini merupakan karya yang dipengaruhi oleh dua filsuf lainnya yang bernama Kierkegaard dan juga Heidegger. Sartre merupakan seorang filsuf yang terkenal akan eksistensialismenya. Ia mengatakan bahwa eksistensi mendahului esensi. Maksudnya bagaimana? Yaitu kehadiran manusia itu pada awalnya tidak memiliki tujuan apapun. Karena tujuan tersebut muncul dari pengalaman manusia semasa hidupnya. Sartre merupakan seseorang yang ateis. Eksistensi yang diajarkannya banyak yang menyebut bahwa itu termasuk ekstrim. Karena apa? Ia berpendapat bahwa manusia bebas melakukan hal apapun tanpa harus ada rasa takut akan tanggung jawab yang ia akan terima selain untuk dirinya sendiri. Bagi Sartre, manusia tidak akan menjadi apa-apa sampai ia sendiri yang akan mengubahnya. Ia mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa mengubah atau memaksa manusia tersebut. Ia bebas memilih di antara dua pilihan. Contoh, seseorang dibegal. Ia bebas memilih apakah ia mau berontak atau ia mau diam. Jika ia berontak, ia akan menerima konsekuensi bahwa ia akan bisa melanjutkan hidupnya. Sebaliknya, jika ia berdiam, maka ia akan mati. Dari contoh tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada beberapa konsekuensi dari filsafat yang dianut oleh Sartre tersebut. Ada 3. Yang pertama, menderita. Yang kedua, asing. Dan yang ketiga, putus asa. Yang pertama, menderita atau sebuah penderitaan. Kesadaran tersendiri terhadap pertanggungjawaban atas apa yang telah ia lakukan. Misalnya, ia berlaku baik, maka yang ia dapatkan pun baik. Jika ia berlaku tidak baik, maka itu tidak baik, dan itu juga bisa berdampak bukan hanya pada dia sendiri, namun juga bisa berdampak pada orang lain. Yang kedua, asing atau merasa menyendiri. Jadi di sini ia bebas melakukan apapun, segalanya dilakukan oleh diri sendiri dan atas kehendaknya sendiri. Gagasan utama yang diambil oleh Sartre ialah kesadaran. Di sini ia menyadarkan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini yang diambil oleh manusia itu merupakan keputusan yang terbaik tanpa adanya harapan yang lain. Semuanya bersandar pada hasil akhir yang telah didapatkan selama ia mau berusaha, dan itu sudah terlibat dari keputusan yang ia ambil sebelumnya. Ia beranggapan bahwa hidup mengalir begitu saja, tidak ada yang dapat menghendaki, dan itu sesuai dengan kemampuannya sendiri dan juga sesuai dengan keinginannya sendiri. Itu merupakan ungkapan daripada argumentasi dari Sartre. Ia mengatakan bahwa keberadaan manusia pada dasarnya ada pada manusia itu sendiri, dan ia bebas melakukan apapun yang ia inginkan, apapun yang ia mau sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Sartre memiliki beberapa kritikan terhadap orang-orang yang bertolak belakang dengannya. Ia mengatakan bahwa mereka harus belajar lebih banyak lagi dan lebih giat lagi mengenai eksistensialisme. Karena apa? Agar mereka dapat memandang setiap manusia itu berhak memiliki sebuah kebebasan. Jadi pemikiran mereka terhadap manusia itu luas, tidak hanya dari satu sisi. Simpulan yang saya dapatkan dari buku Jean-Paul Sartre tentang eksistensialisme dan juga humanisme adalah manusia merupakan individu yang bebas untuk menentukan pilihan hidup yang dianggap terbaik bagi dirinya.
Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.